kita mulai dulu, mungkin sambil nunggu yang lain juga ada yang telat atau berhalangan. Oke, kita mulai dulu aja. Thank you banget yang udah join. Ada Aulia, ada Patricia. Jadi di pertemuan Job and Class kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sosial media dapat memboost atau memarketingkan brand kalian. Nah, sorry, sebentar gue share screen-nya dulu. Ya, udah. Oke, jadi untuk pembahasan pertama, gue mau ngasih tahu dulu apa sih sosial media spesialis atau bagaimana kita seorang yang misalnya memiliki brand ataupun mempunyai produk ataupun seorang founder startup gitu, ketika kita mau membranding atau memarketingkan produk kita atau brand kita melalui sosial media, tentunya kita harus paham juga bagaimana sosial media itu bekerja dan bagaimana perkembangan sosial media itu di Indonesia. Nah, tentunya seseorang yang memanage sosial media itu bisa disebut juga seorang sosial media spesialis. Walaupun kita CEO ataupun owner dari pemilik bisnis tersebut, kita juga harus mengerti fundamental atau dasar-dasar bagaimana sosial media marketing seperti itu. Nah, di pembahasan pertama ini, gue gedein biar lebih jelas. Oke, di pembahasan pertama ini gue akan menjelaskan dulu apa sih itu sosial media spesialis, bagaimana sosial media spesialis itu memanage ataupun membuat strategi yang bisa brand kita presence di media sosial seperti itu. Nah, sosial media spesialis itu adalah merupakan posisi yang fokus pada strategi pembuatan konten digital yang kreatif dan menarik untuk berbagai platform media sosial satu perusahaan. Nah, yang di highlight ini adalah strategi. Jadi, sosial media spesialis itu ranahnya lebih ke strategis. Jadi, untuk eksekusi konten, biasanya kan ada aja orang yang nanya, atau banyak juga orang yang belum aware bahwa sosial media spesialis itu kerjanya cuma ngupload aja atau bikin konten juga atau bagaimana. Nah, jadi seorang sosial media spesialis itu fokusnya sebenarnya pada strategi, nanti yang mengeksekusi konten itu adalah tim desainer. Nah, di pembahasan pertama ini gue akan mempertajam dulu mengenai perkembangan media sosial di Indonesia dan seberapa powerful sih sosial media ini untuk marketing sebuah brand atau produk. Jadi kalau kita tahu, mungkin sekarang channel yang paling diprioritaskan itu untuk sebuah marketing itu kalau nggak televisi ataupun billboard gitu. Nah, tentunya itu offline media nih, di mana offline media itu memiliki kekurangan bahwa kita nggak bisa menargetkan secara spesifik untuk campaign kita atau iklan kita gitu. Hanya pada sisi awareness-nya saja. Nah, sementara di sosial media marketing ataupun melakukan pemasaran melalui media sosial itu bisa lebih tertarget. Nah, di sini ada data dari Hootsuite dan We Are Social yang bekerja sama setiap tahun itu untuk membuat atau mempublish data mengenai perkembangan internet dan sosial media di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangannya? Nah, untuk mengetahui perkembangannya, gue menampilkan data dari yang terbaru 2019 dan 2020. Nah, kita lihat di 2019 itu
total populasi ada 268,2 juta penduduk Indonesia. Kemudian yang menggunakan internet itu ternyata sudah 56% atau di angka 150 juta. Berarti lebih dari setengahnya seperti itu. Nah, untuk pengguna media sosial sendiri, pengguna aktifnya itu sudah pada angka 150 juta juga, atau hampir seluruh pengguna internet itu menggunakan media sosial juga. Di angka 150 juta atau penetrasi itu 56% dari total penduduk Indonesia. Nah, kita lihat perkembangannya di tahun 2020 dalam jangka waktu setahun. Kita lihat tentunya ada pertambahan populasi juga, ada pertambahan penduduk Indonesia dari 268,2 juta jadi 272,1 juta. Nah, untuk internet sendiri juga bertambah penggunanya. Dari 150 juta ke 175,4 juta, yang mana 175,4 juta itu di tahun 2020 pengguna internet itu adalah 64% dari total populasi penduduk Indonesia, di mana perkembangannya kita lihat sangat signifikan ya. Dalam jangka waktu 1 tahun aja pertumbuhannya 8%. Begitu pula diikuti dengan pengguna media sosial yang aktif dari 150 juta menjadi 160 juta, ada tambahan 10 juta pengguna aktif media sosial. Dan secara penetrasi itu pertumbuhannya 3% dari tahun sebelumnya. Dalam waktu setahun itu pertumbuhannya cepat banget. Nah, inilah kenapa media sosial ini menjadi impactful banget, salah satu channel marketing yang sangat powerful, yang sekarang perusahaan-perusahaan berlomba-lomba juga memarketingkan produknya atau membranding brandnya melalui media sosial. Karena selain biaya murah, secara organik itu tidak berbayar ya, secara paid juga atau secara berbayar itu lebih spesifik, kita bisa menyasar target audiens kita yang spesifik. Kemudian juga tentunya nggak semahal di media-media konvensional seperti televisi ataupun billboard gitu. Nah, inilah kenapa prediksi gue dalam 5 tahun ke depan ini media sosial ini akan menjadi salah satu channel marketing utama di samping televisi. Kalau kita tahu televisi dari surveinya AC Nielsen memang terjadi penurunan, tapi tidak secara signifikan di angka 95%. Tapi ketika nanti pengguna internet dan pengguna media sosial ini di 5 tahun ke depan, prediksi gue akan mendekati angka 80% atau bisa lebih, itu nantinya media sosial akan menjadi channel yang utama dan juga channel yang sangat diperhatikan oleh para marketer. Seperti itu. Maka dari itu, itulah pentingnya kenapa kita harus memahami fundamental dan juga membangun fondasi pengetahuan bagaimana kita bisa memasarkan brand kita, bisa membranding brand kita melalui media sosial. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian apa aja sih tanggung jawab seorang sosial media spesialis itu, atau seseorang yang memanage media sosial? Biasanya kita dalam misalnya kita punya bisnis ataupun bisnis entah itu offline atau bisnis online gitu, media sosial ini bisa tetap dipakai gitu untuk channel pemasaran. Nah, kita juga harus tahu apa aja yang dilakukan seorang sosial media spesialis, karena ini kan juga job hunting class ini juga menjadi pengantar nantinya kalau kalian akan mengikuti job hunt academy sosial media spesialis. Jadi di sini gue akan membagikan ada beberapa poin yang menjadi beberapa yang paling penting, yaitu tugas dan tanggung jawab sosial media spesialis. Yang pertama itu melakukan riset tren, audiens, dan media sosial. Nah, kenapa sih harus riset gitu atau research? Karena untuk kita membuat strategi, nah tadi kan sosial media spesialis ini atau ketika kita manage sosial media ini, kita akan berada di ranah strategi. Maka dari itu untuk membuat strategi atau menentukan konten strategi itu
nggak boleh hanya berdasarkan asumsi. Contohnya kayak, oh gue pengen bikin konten prank nih karena prank lagi banyak yang lagi rame gitu. Nah, tapi kita nggak punya validasi nih, ramenya itu dari segi apa gitu. Asumsi kita akan mentah, akan nantinya nggak bisa kita pertanggungjawabkan atau validasinya seperti apa gitu. Maka dari itu kita harus juga berdasarkan atau berlandaskan data juga untuk menentukan strategi apa yang cocok dalam menentukan konten kita seperti apa dan strategi media sosial kita seperti apa. Ada beberapa riset di sini, ada riset tren, audiens, dan media sosial. Kalau riset tren itu seperti contohnya kayak kita menganalisis tren apa yang sedang berkembang gitu di media sosial. Kita bisa analisis ini melalui beberapa tools seperti tools Google Trend atau yang paling simpel itu ya kita lihat trending topik yang ada di Twitter atau tab trending yang ada di YouTube. Nah itu secara simpel nanti kita akan praktek juga, akan lihat juga bagaimana cara menggunakan Google Trends dan Google Keyword Planner. Itu untuk kita bisa menganalisa tren apa yang sedang berkembang. Jadi kita punya datanya, kita nggak hanya berdasarkan asumsi, jadi validitasnya kuat gitu seperti itu. Kemudian selain riset tren ada riset audiens. Nah riset audiens ini seperti ketika kita memahami siapa followers kita, siapa target market kita, dan sekarang followers kita itu karakteristiknya bagaimana, itu kita melakukan riset audiens ini bisa dengan seperti sesimpel dengan menggunakan menggunakan Instagram Insight. Kalau misalnya kalian udah familiar ketika kalian udah switch account Instagram kalian menjadi account bisnis atau account kreator, itu kita bisa lihat insight-nya atau analytics-nya. Itu kita bisa lihat followers kita tuh demografinya perempuan atau laki, berapa persen perempuan, berapa persen laki, atau dari rentang usia berapa, kemudian dari wilayah mana, itu kita bisa lihat. Nah itu adalah riset audiens sederhana. Jadi kita bisa menentukan strategi konten kita seperti apa. Konten yang kita buat nih, misalnya mayoritas audiens kita wanita gitu atau perempuan, tentunya kita juga bikin konten yang relate dengan audiens kita agar mendapatkan engagement yang tinggi. Nah itu salah satu kunci juga ya, kita memberikan konten yang audiens kita suka, bukan apa yang kita mau pasarkan gitu. Jadi kita punya mindset customer centris, bukan product centris. Jadi jangan terlalu langsung hard selling, kita mau pokoknya jualan aja nih iklan, yang penting produk saya tampil nih di media sosial. Nggak bisa seperti itu juga, karena ketika konten nggak disukai nanti akan langsung di skip gitu, nggak akan dilihat seperti itu. Maka dari itu itulah pentingnya riset audiens. Kemudian ada riset media sosial. Riset media sosial ini adalah bagaimana kita mengenali karakteristik berbagai platform media sosial. Tentunya kan media sosial ini banyak macamnya dan karakteristiknya juga berbeda-beda tentunya. Kayak YouTube aja beda banget gitu karakteristiknya sama Instagram ataupun Twitter gitu. Nah nanti kita akan lebih jauh bahas mengenai karakteristiknya. Kemudian yang berikutnya itu adalah membuat strategi konten berdasarkan riset. Jadi setelah kita riset, kita bikin strategi konten. Nah, dalam membuat strategi konten itu juga kita diskusi juga dengan unit bisnis terkait kita. Misalnya, ini pada beberapa perusahaan yang memiliki banyak unit bisnis. Let's say kita ambil contoh misalnya Gojek gitu. Dia kan punya lini bisnis yang banyak gitu. Ada GoFood, ada GoRide, ada GoSend seperti itu. Nah ini kan unit-unit bisnis mereka kan juga ingin melakukan pemasaran ataupun marketingkan produk mereka atau campaign mereka itu melalui media sosial. Maka dari itu kita perlu discuss juga untuk pembuatan strategi konten ini. Kemudian selain dengan unit bisnis, kita juga diskusi dengan tim kreatif. Nah, sebelum kita diskusi dengan tim kreatif atau desainer yang akan mengeksekusi konten kita, dalam beberapa perusahaan memang ada beberapa perusahaan
menggunakan desainernya yang in-house gitu, yang memang di karyawan atau employee dari perusahaan tersebut. Ada juga yang menggunakan third party ataupun pihak ketiga seperti agensi. Nah, itu kita juga akan present ke desainer ataupun agensi yang akan mengeksekusi konten kita. Nah, sebelum kita presentasi ke tim desainer ataupun agensi, kita perlu membuat brief presentasi di konten kita. Kemudian setelah itu mempresentasikan brief konten request kita kepada tim kreatif. Kemudian setelah dieksekusi, kontennya udah jadi, dibikin oleh tim desainer, tentunya dalam tahap ini ada yang namanya revisi kalau misalnya masih ada yang kurang seperti itu. Kemudian setelah oke, setelah jadi kontennya, itu akan diposting kontennya sesuai jadwal. Nah, jadwal ini juga kita juga nggak bisa asal-asalan menentukan jadwal. Kita nggak bisa juga posting konten di jam 11 malam, siapa yang mau ngeliat gitu, atau di jam 2 malam. Nah, untuk posting konten ini kita bisa menggunakan juga kalau misalnya lagi pada bisa diambil kalau handphone kalian lagi di dekat kalian, bisa ambil handphone kalian, terus coba cek Instagram, kemudian klik ke profil kalian. Nah, kemudian kan kalau kalian udah punya creator account atau business account, itu ada tab insight. Nah, itu diklik tab insight, terus nanti ada followers. Nah, kalian klik followers, itu nanti di scroll, kalian scroll ke atas, nanti itu di paling bawah ada most followers kita aktif di jam berapa gitu, di jam berapa. Nah, kalian bisa lihat di situ followers kalian aktif di jam berapa, kemudian di hari apa, itu kan ada berdasarkan jam. Kalau kalian mau lihat berdasarkan hari, tinggal klik yang days atau hari, itu kalian bisa lihat di hari apa. Nah, ketika kalian punya konten yang emang benar-benar mau kalian highlight, yang memang perlu awareness yang tinggi, kalian bisa memposting di hari yang followers kalian paling aktif. Nah, kalau di Instagram ini kalian bisa lihat yang paling biru tua nih yang paling banyak gitu followersnya aktif di hari apa, karena itu kan kalau kita lihat itu biasanya angkanya hampir-hampir sama. Biasanya yang paling selalu yang biru tua itu followersnya paling banyak aktif di hari tersebut. Nah, setelah kita tahu harinya di jam berapa nih, misalnya di jam kalau dari data yang ada di Instagram Insight itu ternyata di jam 6 sore. Nah, kalau di jam 6 sore berarti kita bisa posting story misalnya di hari Kamis yang paling banyak tadi, dan di jam 6 sore. Tapi beda lagi ketika kita posting feed. Nah, kalau posting feed ini agak tricky karena kita perlu jedahin waktu, karena untuk feed itu bisa mencapai titik tertingginya itu memerlukan waktu 5 jam berdasarkan dari temuan Hootsuite. Ada dari artikel Hootsuite yang dirilis di Hootsuite, di artikel Hootsuite itu gue lupa sumbernya dari mana, tapi cukup kredibel. Itu ternyata dari analytics atau temuan mereka itu suatu feed atau postingan feed Instagram itu memerlukan waktu 5 jam untuk mencapai titik tertinggi dari impresi. Nah, maka dari itu, ketika followers kalian itu aktif di jam 6, kalian bisa jedain pada 5 jam gitu. Jadi misalnya followers kalian aktif di jam 6 sore, berarti kalian bisa posting dikurangi 5 jam. Jadi di jam 1 kalian bisa posting Instagram feed di jam 1, karena feed itu memerlukan waktu 5 jam untuk mereach audience, total audience mereka. Nah, maka dari itu, kalau ini juga bisa kalian gunakan triknya, kalian bisa posting di jam followers kalian aktif untuk IG story, dan dijedain 5 jam dari jam followers kalian paling aktif gitu. Seperti itu untuk Instagram feed. Nah, kemudian lanjut setelah kita memposting konten sesuai jadwal, tentunya kita lakukan pengukuran dan analisis apakah objektif kita ini tercapai atau enggak, atau
apakah performance postingan kita bagus atau enggak. Kita bisa lakukan pengukuran dan analisis tentunya dengan, kalau di Instagram dengan Instagram Insight, kalau di YouTube ada di YouTube Studio ada fitur analisis seperti itu. Nanti kita akan coba lihat dan coba praktekkan. Oke. Kemudian yang terakhir itu membuat laporan performa dan media sosial. Jadi setelah melakukan pengukuran tentunya kita nggak hanya lihat aja kan, tapi kita tuangkan, kita tulis atau kita bikin di dalam PowerPoint atau slide gitu supaya kita tahu bagaimana performanya. Terus kita ambil learning dari report itu. Ketika ada konten yang emang works, yang performanya bagus, itu bisa kita bisa lakukan lagi, kita bisa gunakan konsepnya lagi untuk postingan-postingan ke depan. Untuk yang underperform kita analisa lagi, kenapa ini underperform, apakah karena konten ini nggak disukain audiens atau ternyata salah jam uploadnya, seperti itu kita analisa lagi. Terus kita cari solusinya, apakah konten ini kita coba lagi, tapi misalnya dalam 2 kali percobaan konten, 3 konten ini misalnya ternyata underperform terus, kita bisa kill kontennya dan kita ganti dengan tipe konten yang berbeda, seperti itu. Kemudian kita juga akan membahas di pembahasan berikutnya ini adalah skills yang harus dimiliki oleh seorang sosial media spesialis, atau ketika kita memanage sosial media itu skill apa sih yang harus dimiliki. Nah, yang pertama itu adalah communication skills. Communication skills ini adalah keterampilan dalam berkomunikasi, seperti keterampilan membuat PowerPoint. Nah, membuat PowerPoint ini kan kita nggak asal-asalan bikin PowerPoint. Ada orang yang bikin PowerPoint banyak banget tulisannya nih, itu dia nggak punya keterampilan komunikasi yang baik, berarti seperti itu dia nggak memahami bagaimana cara menyampaikan message melalui PowerPoint gitu. Harusnya kan PowerPoint namanya aja kan PowerPoint, berarti poin-poin aja, bukan power word kan, bukan kayak kita bikin artikel seperti itu. Jadi keterampilan membuat PowerPoint ini adalah salah satu juga dari communication skills atau keterampilan komunikasi. Nah, PowerPoint ini juga gunanya ketika kita membuat presentasi, terus ketika kita meeting dengan tim bisnis unit, kita menjelaskan bagaimana strategi kita, seperti itu. Jadi communication skills ini penting banget untuk dimiliki oleh kita yang akan memanage sosial media atau seorang sosial media spesialis. Kemudian yang berikutnya itu adalah copywriting skills. Nah, copywriting skills ini adalah contohnya seperti buat caption yang baik gitu. Kadang kan ketika kita membuat caption itu bisa lebih lama daripada kita bikin kontennya gitu. Kita mikir captionnya bisa lama banget, bisa sampai 2 jam sendiri bisa mikir caption. Nah, kita harus mengasah copywriting skills kita untuk membuat caption ini agar kita bisa menyampaikan message yang baik melalui caption Instagram ataupun di Twitter, seperti itu. Kemudian paham menggunakan fitur-fitur media sosial media. Tentu saja kayak fitur insight atau bagaimana cara scheduling post dan lain-lain. Kemudian paham menggunakan social media measurement tools seperti Social Vectors, Google Trends, dan Google AdWords. Nah, ini ada banyak ya kayak social media measurement ataupun social media research, itu tools untuk research social media. Ini nanti akan kita pelajari. Terus kemudian growth yang skill berikutnya yang harus dimiliki itu adalah growth mindset atau mindset untuk terus berkembang gitu. Jadi seorang social media spesialis ini jangan sampai punya jiwa yang mudah puas gitu. Ketika kita berhasil mengeksekusi konten, ternyata konten ini bagus nih, kita jangan cepat puas karena sosial media ini perkembangannya cepat banget. Sama kayak internet juga perkembangannya kan cepat banget. Konten ini misalnya masih works untuk sekarang gitu. Misalnya konten microblog atau carousel di Instagram nih lagi hits banget sekarang. Ternyata nanti
tahun depan udah nggak terlalu works lagi, mereka pakai video yang works. Nah, seperti itu, perubahan-perubahan seperti itu yang akan dihadapi oleh kita yang memanage sosial media atau seorang sosial media spesialis, yang kita harus antisipasi dengan growth mindset ini, dengan kita terus punya mindset untuk terus berkembang dan tidak cepat puas. Kemudian yang berikutnya itu memahami tren yang ada dan perkembangan sosial media. Jadi kita juga harus paham tren apa yang lagi hype di sosial media, terus bagaimana perkembangan sosial media, misalnya Instagram punya fitur baru ataupun TikTok nih lagi di highlight banget nih sama brand-brand. Nah, kita juga harus paham perkembangannya seperti apa. Kemudian memahami basic online marketing, terutama SEO. Nah, ini search engine optimization ini kayak SEO itu kan panjangnya search engine optimization itu ketika di mana kita bisa membuat, ketika seperti membuat video YouTube itu bisa tampil di home ataupun di fitur pencarian kita masuk ke halaman pertama atau first page gitu, seperti itu. Nah, nanti kita akan gunakan juga ada tools di Google Keyword Planner itu untuk bagaimana kita bisa masukkan konsep SEO ini dalam membuat judul di YouTube seperti itu. Oh iya, sebelum lanjut kayaknya gue belum kenalan dulu ya. Mungkin udah ada yang kenal atau udah ada yang aware juga tentang background gue. Jadi sorry gue potong sebentar ya pembahasan kita. Jadi gue kenalin, gue Yandra, gue seorang sosial media sekarang full time sosial media spesialis di Tokopedia, dan juga aktif sebagai content creator di YouTube, di mana achievement yang didapatkan juga sudah lumayan banyak, seperti YouTube Silver Play Button. Kemudian sebagai content creator YouTube udah Silver Play Button atau udah menembus angka di atas 100.000 subscribers. Kemudian waktu itu diundang Pak Jokowi juga untuk memberikan insight mengenai media sosial, bagaimana membuat konten-konten yang positif melalui media sosial seperti itu. Kemudian juga beberapa kali juga konten kreator sebagai konten kreator dalam bidang sulap atau niche magic atau sulap itu udah pernah diundang juga di beberapa acara televisi. Kemudian sebagai seorang sosial media spesialis juga beberapa achievement juga udah gue dapatkan, seperti waktu sempat Tokopedia trending topic worldwide di Twitter, trending topic seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia aja. Waktu launching BTS, kemudian kemarin juga worldwide juga waktu WIB TV Show. Nah, itu beberapa achievement. Oke. Mungkin nanti di sesi nanti gue akan setelah pembahasan ini gue akan ada sesi tanya jawab, dan mungkin gue bisa menjawab atau kalian bertanya, atau kita juga bisa saling kenalan juga sambil gue bisa memahami apa objektif kalian untuk memahami sosial media ini, sehingga gue bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan-tujuan kalian melalui media sosial. Oke, kita lanjut dulu ke materi berikutnya, yaitu karakteristik berbagai sosial media. Nah, tadi di slide sebelumnya kita udah bahas mengenai riset media sosial. Nah, riset media sosial ini karena kaitannya sama materi ini, atau pembahasan mengenai karakteristik berbagai sosial media. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui karakteristik berbagai sosial media, agar kita bisa menentukan dari banyak platform ini, dari banyak sosial media ini, mana yang kita jadikan platform utama, atau di Instagram ini kita objektifnya apa, tujuan kita apa, di Facebook ini tujuannya apa, Twitter ini tujuannya apa, seperti itu. Jadi kita punya objektif yang tepat gitu di masing-masing platform media sosial. Atau
ataupun kita ketika misalnya tim kita yang untuk mengurus media sosial masih sangat terbatas gitu, kita bisa menentukan mana channel yang tepat yang akan jadi channel utama kita gitu. Contohnya kayak gini, kayak gue waktu awal-awal jadi konten kreator YouTube ini, kenapa sih gue mainnya fokus pada YouTube? Tentunya gue dari banyak media sosial, gue nggak tim gue waktu itu masih kecil banget, gue hanya berempat, tim gue hanya berempat, itu pun juga dua nggak yang dedicated banget. Nah, kenapa gue menentukan waktu itu di YouTube gitu? Karena konten gue atau personal branding yang akan gue branding di media sosial ini adalah mengenai atau personal branding magician gitu atau pesulap gitu, dimana konten gue adalah konten magic. Nah, tentunya kalau di magic itu kan sebuah permainan atau atraksi pertunjukan gitu. Nah, tentunya platformnya itu video, jadi nggak mungkin juga gue di Instagram yang memang bisa video, tapi waktu itu awal-awal gue merintis di YouTube itu Instagram ini di tahun 2015 untuk konten video cuma 1 menit doang, jadi kurang cocok nih di Instagram. Facebook pun juga begitu, Facebook dulu belum familiar dengan konten-konten video. Kemudian di Twitter pun lebih ke text based gitu, lebih ke kalau misalnya lebih cocok untuk penulis gitu daripada pesulap gitu. Dan yang paling cocok ternyata waktu itu adalah YouTube gitu. Dan di YouTube itu gue karena video based, gue bisa menampilkan pertunjukan gue. Nah, kita riset lagi nih pertunjukan di sulapnya apa yang disukai di YouTube gitu. Nah, dari hasil risetnya apa sih yang orang mau tonton? Ternyata orang-orang tuh suka nonton street magic atau magic yang berhubungan dengan prank gitu. Akhirnya gue mengkombinasikan antara prank dan sulap, kemudian bermain langsung ke jalanan di jalan ke orang-orang yang random atau artis-artis sampai Presiden Jokowi juga diajak main sulap gitu. Seperti itu. Bagaimana kita perlu memahami karakteristik berbagai sosial media ini, tentunya di situ ya. Jadi kita bisa menentukan platform mana yang tepat dan objektif apa yang akan kita capai di berbagai channel sosial media tersebut. Nah, kita coba bahas satu-satu dari Instagram. Instagram ini seperti yang tadi udah gue singgung, bahwa dia ini karakteristiknya image based, atau kalau kita tahu awal mula Instagram muncul tuh familiar digunakan oleh fotografer atau yang suka fotografi gitu. Karena dia emang awal-awal muncul itu sebelum dibeli Facebook, sebelum diakuisisi oleh Facebook, itu dia awal-awal muncul emang yang pengguna Instagram itu emang yang menyukai fotografi gitu, atau suka upload foto. Karakteristiknya image based. Nah, ketika kita produk-produk kita, misalnya produk fashion yang mau kita highlight gitu, kita bisa menggunakan Instagram juga, dimana kita bisa menampilkan foto-foto dari fashion, misalnya fashion terbaru gitu, seperti itu. Kemudian ataupun ketika kita misalnya fotografer gitu, kita mau membangun personal branding kita melalui media sosial, itu lebih tepat berarti menggunakan Instagram seperti itu, karena dia karakteristiknya image based. Kemudian memiliki karakteristik kita itu memiliki demografi pengguna remaja yang besar. Seperti ada temuan juga bahwa Facebook mulai ditinggalkan oleh pengguna milenial atau pengguna usia muda. Gitu. Mereka beralih ke Instagram. Karena dari segi dari teman tersebut, platform Instagram atau media sosial Instagram ini, dia fiturnya lebih disukai oleh audiens dengan usia muda seperti itu. Kemudian karakteristik kita adalah targeted ads, atau kita bisa memboost postingan kita atau mengiklankan produk kita secara tertarget gitu di Instagram. Karena Instagram ini bisa kita set ketika kita bikin iklan ataupun kita mau boost postingan kita, itu bisa kita set ke targetnya itu, misalnya dengan rentang usia berapa, terus kemudian interestnya apa, seperti itu. Maka
dari itu cocok banget ketika kita mau melakukan akuisisi pada target audiens tertentu dibandingkan dengan misalnya televisi yang lebih ke awareness gitu, yang lebih ke objektif itu awareness atau menyasar semua yang kita di sana berbaur semua dari di target audiens terhadap televisi itu. Nah, kemudian kelebihan dari Instagram itu adalah efektif untuk pemasaran produk-produk fashion dan lifestyle. Dari ada survei ada temuan yang mempublikasikan bahwa si Instagram ini ternyata most followed brands atau brand-brand yang followers paling besar di Instagram ini adalah brand-brand dari industri fashion dan lifestyle. Contohnya kayak brand yang paling banyak followers di Instagram itu pertama tuh Nike yang paling banyak. Nah, Nike ini kan salah satu produk fashion juga, produk fashion dan olahraga juga. Kemudian yang kedua itu yang paling banyak followersnya adalah Victoria's Secret. Sampai 10 terbesar itu didominasi oleh produk-produk atau brand-brand dari industri fashion dan lifestyle. Maka dari itu, ketika kita punya bisnis atau punya brand fashion ataupun lifestyle yang bergerak di bidang tersebut, itu efektif untuk kita channelnya melalui Instagram. Kemudian efektif untuk campaign melalui cerita storytelling dengan post-it dan instastory. Jadi kita bisa bercerita atau brand storytelling dengan menggunakan fitur-fitur seperti instastory ataupun post-it. Kemudian kekurangannya itu adalah durasi konten video di post-it hanya 1 menit. Maka dari itu kita harus ketika kita punya konten video, kita harus juga mempertimbangkan message yang bisa kita sampaikan dalam 1 menit. Seperti itu. Kemudian kekurangan berikutnya adalah data yang ada pada fitur insight atau analytics itu masih terbatas. Jadi kalau kita lihat nih insight di Instagram tuh di fitur insight di Instagram nih untuk Instagram feed itu hanya 2 tahun terakhir, data 2 tahun terakhir. Kemudian untuk story hanya 14 hari terakhir, walaupun kita bisa lihat di archive itu di archive story kita bisa lihat analisisnya satu persatu, tapi untuk analisis di insight yang ada di insight fitur insight di Instagram itu sangat terbatas, hanya 14 hari terakhir. Kemudian kita masuk ke Facebook. Nah, Facebook ini pengguna aktifnya didominasi oleh rentang usia di atas 25 tahun. Nah, jadi ketika kalian punya target audiens brand kalian, target market atau target audiensnya itu dengan usia di atas 25 tahun ya cocok untuk kalian melalui Facebook. Kemudian kalian juga bisa targeted ads juga di Facebook. Terus kemudian kelebihannya adalah salah satu media sosial dengan pengguna terbesar. Jadi Facebook ini walaupun pengguna milenial yang mulai berkurang pengguna aktifnya itu, tapi tetap aja Facebook ini salah satu media sosial dengan pengguna terbesar. Apalagi grup-grup yang ada di Facebook ini cukup aktif ya, misalnya grup-grup mengenai komunitas ataupun berita gitu itu cukup aktif di Facebook. Kemudian adanya fitur untuk menjadwalkan postingan. Jadi di Facebook ini bisa kita men-schedule postingan kita gitu. Jadi kita bisa menghindari kelupaan posting atau kita lagi sibuk nggak sempat upload, itu bisa kita atasi dengan adanya fitur penjadwalan di Facebook ini. Kemudian kekurangannya itu mulai ditinggalkan pengguna remaja yang tadi disampaikan juga ya, karena mulai bosan dari studi yang dipublish itu, ternyata reasonnya itu karena pengguna usia muda beralih ke Instagram yang fiturnya lebih milenial gitu. Kemudian kekurangan berikutnya pengguna kita mulai berkurang dan mulai digunakan pengguna remaja. Kemudian kita masuk ke Twitter itu karakteristiknya ya text based dia. Terus kalau kita tahu penulis-penulis yang terkenal di media sosial seperti Arif Muhammad atau dulu Pocong di Twitter itu
dia awal mulanya dari Twitter ya. Terus Raditya Dika dia kan penulis novel juga, dia besarnya juga dari Twitter juga. Nah ini kenapa tadi udah gue sampaikan juga, ketika kalian personal branding kalian misalnya kalian suka nulis atau penulis, itu kalian bisa melalui Twitter. Kemudian tempat mencari informasi terbaru, tentu saja karena keupdateannya trending itu diupdate berdasarkan tren-tren terbaru, kemudian timeline di Twitternya atau di home itu diurutkan berdasarkan keterbaruan postingan. Beda sama kayak Instagram sekarang di feed-nya atau di homepage-nya itu diurutkannya berdasarkan algoritmanya, algoritma Instagram. Ada algoritmanya, jadi kalau dulu secara timeline atau keterbaruan post, sekarang ada algoritmanya tersendiri. Kemudian juga audiens dengan basis fans yang besar seperti K-pop. Nah, ini salah satu alasan juga kenapa Tokopedia waktu itu mengaktifasi melalui Twitter ketika WIB TV Show yang menghadirkan arisan Korea, karena basis pengguna basis fans K-pop yang ada di Twitter ini cukup besar. Kemudian kelebihannya adalah adaptif untuk berkomunikasi dengan target konsumen secara cepat. Nah, maka dari itu kita misalnya mau bikin polling atau kuis gitu atau survei kecil-kecilan itu bisa melalui Twitter karena cepat ini feedbacknya cepat biasanya, dan juga ketika kita punya tim customer care itu kita bisa memanfaatkan Twitter untuk menangani keluhan-keluhan atau komplain dari customer kita gitu. Kemudian berikutnya itu adalah kelebihannya cocok untuk platform berita. Kita tahu awal-awal salah satu media online yang besar itu detik.com itu menggunakan Twitternya followersnya tinggi. Nah ini kenapa ketika kita punya bisnis online ketika kita punya bisnis yaitu media online ataupun kita sosial media spesialis media online yang bergerak di industri media online, itu kita bisa memanfaatkan Twitter ini karena cocok untuk platform berita. Kemudian kekurangannya itu terbatas hanya 140 karakter per cuitan. Seperti kita tahu, maka dari itu ini sebenarnya udah diatasin juga ya, kita bisa bikin thread sekarang di Twitter. Terus kekurangan berikutnya adalah agar trending rentan dimanipulasi oleh akun bot. Nah, seperti waktu kalau kalian aware dengan waktu pilkada atau pemilu itu biasanya dimanfaatkan oleh politisi ataupun kontestan politik untuk membuat black campaign ataupun campaign mereka melalui Twitter gitu ya. Hashtagnya tuh gampang banget sebenarnya dimanipulasi sama bot ataupun ada jasa trending topik juga. Itu kekurangan dari Twitter. Kemudian YouTube, karakteristik dari YouTube. YouTube ini udah tau lah ya, video based. Terus yang perlu kalian highlight juga adalah 10-15 detik pertama sangat menentukan retensi audiens. Jadi ketika kalian menggunakan YouTube nih, bikin konten di YouTube, pastikan 10-15 detik pertama video kalian itu adalah bagian yang paling menarik atau yang paling teasing atau bikin orang penasaran dari video kalian. Jadi misalnya kalian punya satu video full mau kalian upload di YouTube, kalian ambil bagian yang paling menarik perhatian ataupun yang paling bikin penasaran, itu kalian ambil potongannya, taruh di 10-15 detik pertama. Ini karena data dari Google di YouTube Playbook itu mengatakan bahwa ternyata audiens di YouTube tuh melanjutkan menonton suatu video atau enggak tuh berdasarkan dari 10-15 detik pertama. Jadi kalau mereka udah nggak tertarik di 10 detik pertama sampai 15 detik pertama, itu mereka akan langsung close videonya. Seperti itu. Makanya kalian perlu perhatikan banget, ini trik yang bisa kalian gunakan di YouTube.
Kemudian judul dan thumbnail video sangat mempengaruhi CTR. Nah, ini alasan kenapa banyak konten kreator ataupun brand-brand juga memakai judul yang clickbait gitu di judul video YouTube-nya. Nah, sebenarnya clickbait-nya kan kontroversial, ada yang kontra banget nih sama clickbait. Gue salah satu orang yang pro dengan clickbait, tapi gue membedakan clickbait atau misleading title. Jadi ada dua istilah nih kalau gue membaginya. Kalau clickbait title itu judul yang lebay tapi nggak bohong, hanya lebay atau dengan bahasa marketing gitu. Beda sama misleading title. Kalau misleading title ini udah jelas isi video sama judulnya beda. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya misleading. Kalau clickbait gue malah pro banget, memang harus judul itu clickbait di YouTube itu alasan kenapa orang menonton video YouTube, karena kita bisa grab attention dari judul video YouTube kita. Nah, judul video YouTube ini juga nggak asal bombastis sebenarnya. Ada caranya juga. Kalian bisa memasukkan SEO ataupun keyword yang sering dicari gitu, yang sering dicari orang. Misalnya kayak gue di YouTube itu, konten abrakadabro di YouTube itu kontennya kan temanya tuh sulap. Nah, apa sih yang orang cari, yang sering orang ketik nih kalau nyari di YouTube tentang sulap? Nah, ini nanti kita bisa gunakan, ada toolsnya namanya Google Keyword. Nanti kita bisa tahu apa aja yang dicari orang. Jadi nanti ketika orang nyari berdasarkan keyword kan nanti video kita muncul, jadi bisa change atau kesempatan video kita bisa lebih besar. Kemudian kelebihan dari YouTube itu adalah memudahkan kreator untuk komunikasi kontennya. Jadi ada yang namanya AdSense yang bisa kita sebagai kreator mendapatkan pendapatan dari YouTube ini, dari video kita, dari karya kita yang nantinya biasanya video kita nanti ada iklannya gitu di 10 detik pertama atau 15 detik pertama. Kemudian kelebihan berikutnya itu adalah efektif untuk pemasaran perusahaan e-commerce. Nah, e-commerce ini kenapa sih perusahaan e-commerce ini efektif buat melakukan pemasaran dari YouTube? Karena ternyata dari temuannya Google ada Things with Google itu ada sering Google ini merilis Things with Google itu insight yang bisa kita gunakan sebagai informasi untuk mengoptimasi ketika kita beriklan ataupun kita video di YouTube gitu. Karena dari temuan Google ini 95% pengguna YouTube atau penonton YouTube ini adalah orang-orang yang suka belanja online. Maka dari itu YouTube ini efektif untuk pemasaran perusahaan e-commerce gitu. Jika kalian punya bisnis online ataupun brand yang bisa dibeli secara online, itu cocok banget ketika kalian memanfaatkan YouTube sebagai channel pemasaran kalian. Kemudian kekurangannya memerlukan penggunaan data yang besar. Nah, karena YouTube ini video based, kontennya itu video, di mana video itu memakan kuota yang banyak. Maka dari itu kekurangannya ya kadang orang-orang yang berada di daerah dengan infrastruktur internet yang belum berkembang pesat itu masih sulit mendapatkan akses YouTube ini, ataupun orang masih mikir-mikir untuk menggunakan kuotanya untuk nonton video gitu. Terus kemudian kekurangannya adalah audiens perlu menyesuaikan untuk nonton di smartphone. Jadi kalau kita tahu format dari video-video di YouTube tuh hampir 90% itu landscape ya, atau horizontal. Padahal kita pakai HP itu biasanya vertikal ya bentuknya, atau portrait gitu. Jadi orang itu ketika menonton YouTube itu harus memutar ponselnya atau smartphone-nya. Jadi menyesuaikan dengan video YouTube ini ketika di full screen. Soalnya kalau misalnya nggak di full screen itu akan tampilannya jadi kecil. Nah, sebenarnya ini juga udah mulai diatasi oleh YouTube juga kekurangan ini.
dengan sekarang kita bisa upload di YouTube dengan video horizontal, dengan video vertikal atau portrait, yang nanti ketika full screen itu langsung bisa sebesar layarnya kayak kita nonton IGTV gitu, seperti itu. Jadi masih perlu penyesuaian untuk menonton di smartphone ya, untuk ukuran itu. Kemudian kita lanjut ke TikTok. TikTok itu short video based, jadi konten-kontennya adalah video-video singkat ya, yang kontennya itu terfokus pada kategori hiburan, sehingga kurang cocok untuk konten informatif dan edukatif gitu. Kelebihannya memiliki basis pengguna remaja yang besar, terutama remaja ya. Jadi kita tahu TikTok ini lagi booming juga, lagi perkembangan penggunanya juga lagi naik pesat. Jadi banyak brand-brand juga udah mulai masuk ke TikTok gitu untuk memasarkan produknya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya itu memiliki banyak filter video dan lagu yang terlisensi. Jadi kalau misalnya di media sosial kita kayak Instagram ataupun YouTube, itu kita harus hati-hati ketika kita menggunakan lagu-lagu yang dari artis-artis terkenal. Itu kita perlu hati-hati, karena kalau nggak hati-hati kita kena copyright, video kita bisa dihapus di Instagram atau di YouTube gitu kalau kita melanggar hak cipta gitu, terutama yang artis-artis besar gitu. Nah, tapi justru di TikTok ini dia punya lagu-lagu yang terlisensi gitu, yang kita pakai bisa secara gratis. Filternya juga banyak gitu. Kemudian kekurangannya itu durasi konten hanya 1 menit. Jadi karena memang short video, jadi dia 1 menit. Jadi ketika kita mau membuat konten mengenai brand tadi itu juga harus disesuaikan juga dengan durasinya. Kemudian tidak efektif untuk aktivitas hard selling. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu jualan banget nih di TikTok, karena orang-orang akan langsung skip video kita, atau impresi atau penonton dari video kita akan berkurang banget ketika kita melakukan aktivitas hard selling atau terlalu jualan banget istilahnya. Kemudian masih butuh penyesuaian bagi brand untuk melakukan aktivitas pemasarannya. Jadi pemasaran di TikTok ini memang masih ini ya, baru-baru banget ya, karena TikTok ini juga satu platform baru, jadi para marketers pun masih meraba-raba. Jadi kita masih banyak, kadang kalau kita terlalu jualan penonton video kita dikit, tapi kalau kita bikin yang hiburan, kontennya hiburan yang nggak ada hubungannya sama brand kita, tahunya biasanya views-nya banyak, tapi kita nggak bisa jualan kalau kita nggak masukin brand kita, seperti itu. Ada dilematis seperti itu. Maka dari itu marketers ini masih butuh penyesuaian dan meraba-raba strategi seperti apa yang cocok di kita untuk melakukan pemasaran ini. Apalagi setiap brand itu punya strategi yang tentunya berbeda juga. Nah, kemudian ini adalah tools yang sering digunakan oleh sosial media spesialis. Jadi ada Google Trends, ada Google AdWords, ada Keyword Tool, ada Social Backup. Nah, sebelum kita langsung masuk ke mempraktekkan untuk menggunakan tools ini, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu mengenai materi yang sudah disampaikan, ataupun misalnya nggak harus berdasarkan tadi materi yang disampaikan. Misalnya kalian ada pertanyaan gimana sih cara bikin konten yang engage gitu, silahkan. Kalau kalian mau ada yang mau ditanyakan mengenai media sosial dan konten-konten. Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut dulu. Ini adalah tools yang bisa kita gunakan di media sosial, tools yang biasa digunakan oleh sosial media spesialis, atau ketika kita manage sosial media itu kita bisa gunakan tools ini. Nah, seperti tadi gue udah nyinggung Google Trends. Nah, Google Trends ini bisa kita gunakan untuk meriset tren. Kita bisa tahu tren-tren apa yang lagi
berkembang di wilayah kita gitu. Nah, salah satu juga fiturnya itu adalah trending search. Kita bisa tahu apa yang lagi banyak orang cari di Google, apa yang lagi orang yang tren pencarian yang lagi banyak dicari orang. Nah, ini kan masih United States. Jadi kalau balik lagi tadi cara bukanya tuh ini akan gue share dulu ke kalian, jadi kalian bisa buka slide-nya ini. Ya, kalian bisa sambil buka slide-nya. Nah, kita kalau mau ke Google Trends, tinggal klik yang ini. Kalau punya Google Trends, tinggal klik. Nah, atau kalian bisa ke trends.google.com. Jadi tinggal klik aja di browser trends.google.com, nanti akan masuk ke sini. Nah, kemudian kita bisa tahu, contohnya kita mau cari, misalnya kita mau bikin konten di Instagram, sekarang apa sih yang lagi orang cari nih, supaya konten kita ini bisa dapat engagement yang tinggi. Kita misalnya bisa tag in produk kita ke fitur, misalnya saya produk kita misalnya jualan sepatu, misalnya kita menjual sepatu dari berbagai merek, misalnya Nike atau Adidas gitu. Nah, ini kita bisa cari, kita bisa tag in kemana nih, dari tren-tren yang lagi banyak dicari orang. Kalian bisa ke titik 3 ini tadi, terus klik trending search. Nah, trending search, jadi kita cari nih Indonesia. Jadi ini kan masih United States. Ini berarti tren pencarian di Google yang lagi dicari banyak orang di Amerika Serikat atau di US. Ini kita ganti ke Indonesia. Nah, di sini kita lihat nih, oh ternyata ini yang lagi di hari ini ada yang paling dicari, ada tentang sepak bola, terus klasemen Liga Inggris. Nah, misalnya tadi kita ternyata sepak bola ini lagi dicari banget. Ada kayak klasemen Liga Inggris, terus ada pertandingan sepak bola antara PSG. Nah, tadi brand kita misalnya sepatu, kita bisa jual, kita bisa bikin konten misalnya tentang sepatu Adidas untuk bermain futsal gitu. Futsal kan masih erat kaitannya sama sama sepak bola gitu. Ataupun kita misalnya bisa bikin konten ataupun produk yang kita jual tuh misalnya ada sepatunya dari member PSG atau anggota dari klub PSG, misalnya Mbappe gitu. Mbappe itu kan pemain PSG gitu. Misalnya kalian meng-highlight konten mengenai sepatunya si Mbappe ini, misalnya entah itu konten tentang edukasi ataupun kenapa sih si Mbappe memilih sepatu ini, ataupun kenapa si Neymar dia sepatunya kayak gitu. Nah, kalian bisa bikin konten-konten semacam itu nih, dari tren-tren ini. Seperti itu. Ini ternyata banyak juga yang nyari. Ini kalian bisa lihat topik-topik trennya apa. Karena ketika kita bisa tap in konten kita itu, konten mengenai produk kita bisa tap in ke sesuatu yang lagi tren. Misalnya kemarin ada tren tilik gitu, Butejo. Itu biasanya di explore Instagram tuh keluar semua tuh yang lagi tren, yang lagi ngetren. Jadi bisa meningkatkan impresi konten kalian. Kemudian di fitur Google Trends ini ada explore. Nah, ini bisa kalian mencari kata kunci seperti kayak misalnya bikin judul di YouTube gitu atau caption di Instagram gitu, supaya biasa nanti kalau misalnya tadi sepatu ya, kita bisa cari nih apa aja keyword yang bisa kita masukin di
di caption Instagram atau di judul YouTube kita. Nah, ini tentunya diganti dulu ya. Ini kalau scroll ke bawah, ini ada worldwide-nya diganti dulu. Ini kan masih seluruh dunia. Dan ganti di Indonesia dulu. Nah, setelah diganti, kalian bisa research pencarian mengenai kategori yang kalian cari ini dalam beberapa bulan terakhir. Kalau mau kalian lihat, misalnya 12 bulan terakhir. Terus, misalnya kalau kalian nyari caption buat Instagram, bisa di website, misalnya kata kunci di caption Instagram, misalnya sepatu, sepatu nih, produk kalian tinggal search saja. Nah, ini bisa kelihatan kata kunci apa yang banyak dicari orang. Ada sepatu Adinda, ada sepatu Pantela. Nah, ini bisa kalian jadikan ide konten yang nanti bisa kalian tulis di caption Instagram kalian, seperti itu. Nah, gunanya apa? Masukin keyword ini. Jadi nanti ketika ada orang nyari, misalnya tadi sepatu Pantela. Nanti ketika orang nyari sepatu Pantela di Google, nanti ini ketika kalian menggunakan keyword ini, nanti kesempatan Instagram post kalian muncul di pencarian Google ini akan lebih banyak gitu. Nah, kayak gini muncul kan nih dari profil Instagram Pantela, seperti itu. Jadi change kalian untuk tampil di pencarian Google itu bisa lebih tinggi gitu, seperti itu. Karena sekarang konten-konten Instagram itu udah bisa terindeks di Google juga. Jadi kalian bisa menambahkan kata kunci. Nah, ini juga menjadi sangat penting ketika di YouTube gitu. Nah, ketika kita bikin judul video YouTube gitu, misalnya kita nyari konten apa nih yang mau kita bikin dari produk kita sepatu. Nah, kita ganti aja nih website-nya, ganti ke YouTube Search. Nah, ini ada YouTube Search. Nah, YouTube Search ini kita bisa tahu pencarian di YouTube ini mengenai sepatu ini apa aja. Ada sepatu jungle, ada sepatu super, ada sepatu dahan. Kan bisa cari nih dari sini, misalnya kayak di YouTube kalian bisa masukin atau bikin konten dan memasukkan kata kuncinya dengan kata kunci yang ada di sini. Nah, ini kan masih terbatas banget ya. Ini kalian bisa gunakan keywordtool.io. Keywordtool.io ini bisa lebih banyak ide kata kuncinya. Nah, ini keywordtool.io. Kalau kalian klik tadi di slide-nya, terus kemudian masuk akan ke halaman keywordtool.io seperti ini. Nah, atau kalian bisa kunjungin dari browser kalian langsung keywordtool.io gitu. Nah, misalnya kalian tadi nyari judul YouTube ya, judul buat kata kunci di YouTube, misalnya tadi sepatu. Kalian mau bikin konten mengenai produk brand kalian, yaitu sepatu, di YouTube gitu. Kalian bisa dari sini ide kontennya. Sepatu ada sepatu gunung murah. Nah, ini nggak ditampilkan semuanya datanya, karena kalau kalian mau mengupgrade ini bisa dengan berlangganan atau berbayar. Nah, tapi ini kalian bisa lihat nih, ada sepatu gunung murah. Nah, bisa kalian kalau menjual brand kalian menjual produk sepatu itu bisa dengan membuat dengan kata kunci ini sepatu gunung murah, terus kemudian sepatu roda gitu. Kemudian kalian bisa masukkan kata kunci ini juga. Nah, kemudian ini juga nggak terbatas di YouTube ya. Di
di Instagram pun juga bisa. Nah, Instagram ini lebih ke hashtag. Nah, ternyata kalau di Instagram tuh hashtagnya ada sepatu murah, ada sepatu cewek. Nah, kalian bisa gunakan hashtag ini di Instagram dan juga membuat konten yang tentunya relevan sama hashtagnya gitu. Kalian misalnya bikin sepatu murah, ini kan sama aja nih ya. Ternyata ada query yang bisa ada hashtag yang bisa kita satukan di dalam satu konten nih. Jadi misalnya kalian punya sepatu import atau sepatu cewek import dengan harga murah, nah kalian bikin konten Instagram dengan konten Instagram kalian itu ya tentang sepatu import murah, entah kalian meng-highlight produknya ataupun cara memilih sepatu wanita yang benar dan dengan harga yang terjangkau gitu seperti itu. Jadi kalian bisa masukkan hashtagnya di caption kalian, sepatu murah, sepatu cewek, sepatu wanita. Nah ini adalah cara kita research hashtag yang berkualitas. Jadi kita nggak asal masukin hashtag gitu, tapi kita juga analisis juga hashtag yang berkualitas tuh apa aja. Jadi, salah satu cara kita menganalisis hashtagnya ya dengan keywordtool.io. Nah kalau kalian mau menganalisis hashtag secara lebih rinci atau lebih detail, itu ada namanya analisa.io. Kalian bisa ke analisa.io. Nah, tinggal klik aja analisa.io, terus nah ini kalian masuk ke analisa.io. Kenapa sih hashtag ini bisa penting? Karena hashtag ini dengan hashtag kita bisa menjangkau lebih banyak audiens yang nggak follow kita. Jadi kita berpotensi untuk followers kita bisa berpotensi untuk meningkatkan followers kita karena kita menjangkau orang-orang yang belum follow kita gitu dengan hashtag ini. Nah seperti kita tahu kayak hashtag di Instagram itu kan sekarang bisa di follow ya. Kalau dulu kan hashtag nggak bisa di follow, sekarang kan bisa di follow. Nah sekarang ketika suatu hashtag itu di follow, nanti konten yang di captionnya ada hashtag tersebut itu nanti akan muncul di homepage-nya orang yang nge-follow hashtag tersebut. Kayak misalnya ini ada hashtag sepatu murah, berarti nanti orang yang nge-follow hashtag sepatu murah ini nanti konten kita akan muncul di home-nya mereka, home-nya yang nge-follow. Dari mana sih kita tahu followers suatu hashtag itu banyak? Tentunya kan kita pakai hashtag yang di-follow banyak. Nah, kalau dari sini kan kita hanya tahu postingannya aja. Jadi post ini kan berapa postingan yang pakai hashtag sepatu murah, tapi kita nggak tahu followersnya berapa. Nah, untuk tahu followersnya berapa, kita bisa pakai analisa.io ini. Kalian tinggal pilih aja nih hashtagnya yang dari sini. Misalnya kita mau lihat hashtag sepatu murah nih followersnya berapa sih. Nah, di bagian hashtag analisisnya tinggal kalian paste, terus tinggal di search aja. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul di bagian ini nih followers reach-nya. Oh, ternyata cukup banyak nih, ada 8.109 orang. Nah, ini hashtag ini menjadi kita bisa katakan bahwa hashtag ini berkualitas atau hashtag ini worth it kita pakai di caption postingan Instagram kita gitu. Nah, kemudian kalian bisa cari juga kalau tadi sepatu cewek, berapa orang yang follow sepatu cewek. Nah, kalau misalnya followersnya ternyata rendah, ya kalian nggak usah pakai hashtagnya itu karena kan jadi spamming aja, tapi hashtagnya nggak berkualitas. Jadi kalian cari yang followersnya oh ternyata banyak banget nih. Dengan memakai hashtag sepatu cewek ini kalian berpotensi ditampilkan hampir 47.410 akun Instagram gitu. Jadi seperti itu untuk menganalisis hashtag yang berkualitas. Nah ini analisa.io ini bisa
kalian gunakan juga untuk menganalisis. Balik lagi tadi kan ke halaman utama analisa.io. Nah, ini juga nggak hanya hashtag analytics kan, tapi kita bisa profile analytics, ada followers analytics seperti itu. Oke, itu untuk Google Trends, keyword.io, ada analisa.io. Nah, ini ada satu lagi namanya Google Ads, namanya sekarang, dulu namanya Google AdWords. Nah, ini salah satu yang paling detail ataupun paling lengkap juga ketika kita nyari kata kunci yang tepat gitu untuk caption Instagram ataupun judul video YouTube kita gitu. Kita bisa gunakan tools ini karena datanya lebih lengkap daripada Google Trends dan Keyword Tool. Nah, tapi untuk daftarnya nih sekarang agak susah karena kalian harus punya Mastercard kartu debit atau kartu kredit yang ada logo Mastercard. Untuk sebenarnya ini gratis, tapi hanya untuk daftarnya kalian harus punya kartu kredit atau kartu debit yang nanti biasanya kemarin sih gue coba agak susah ya, kadang-kadang ada yang nggak bisa masuk juga karena gagal verifikasi, padahal Mastercard udah benar. Sebenarnya ini gratis ya, nggak berbayar, cuma untuk sekarang itu daftarnya agak sulit. Kalian coba-coba aja karena ini worth it banget sih tools ini. Kalian bisa kalau udah masuk, tapi Google Ads ini atau Google AdWords ini kalau dulu daftarnya gampang banget, kayak sesimpel kayak tinggal daftar biasa aja kayak kita bikin email gitu. Sekarang nggak tahu kenapa jadi lebih sulit gitu. Nah, kalau udah kita bisa ke kunci Inggris nih, icon kunci Inggris atau tools, terus kemudian kita ke keyword planner. Keyword planner. Nah, keyword planner-nya nanti akan muncul kayak gini. Kita tinggal discover new keyword. Nah, tadi misalnya contohnya sepatu ya. Tinggal get result. Nah, ini adalah kita bisa tahu nih range pencariannya, range rata-rata pencarian per bulannya ini seberapa banyak. Nah, kayak sepatu Vans ini ternyata rata-rata pencariannya tuh di Google sampai 100.000 sampai 1 juta pencarian. Nah, ini cukup besar ya angkanya. Jadi kalian bisa pakai kata kunci ini buat caption Instagram. Misalnya kayak review atau unboxing sepatu Vans, itu misalnya buat judul di YouTube gitu, atau kalian bisa bikin konten di Instagram misalnya kelebihan sepatu Vans gitu, seperti itu. Jadi kalian bisa dari keyword plan ini atau tools Google keyword planner-nya kalian bisa menggunakan ini untuk riset sebagai ideation atau ide membuat konten seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita memanage sosial media itu kita berdasarkan data gitu. Jadi nggak salah-salah, kita kalau kita nggak tahu kan, kalau misalnya kita nggak menggunakan tools ini, kita nggak tahu nih sepatu apa yang paling dicari, brand kita apa sih yang dicari di internet atau secara online gitu. Jadi maka dari itu kita memerlukan tools seperti ini. Seperti itu. Oke. Gue juga mau share juga bagaimana kita membuat konten
tipe konten seperti apa sih yang meningkatkan followers, karena biasanya kalau orang belajar media sosial atau kita berkecimpung di media sosial, tentunya kita pengen followers brand kita banyak, followers personal branding Instagram kita banyak. Nah, gimana sih cara meningkatkan followers supaya cepat? Ada tiga hal yang bisa kalian coba. Jadi pertama tuh kalian bisa bikin konten giveaway. Nah, konten giveaway ini kalau kalian lihat sekarang emang fenomena hampir brand-brand ini banyak banget, dan konten kreator pun juga banyak banget yang ada yang giveaway. Kenapa konten kreator dan brand-brand ada yang giveaway? Karena ya itu tadi, ini adalah cara instan untuk menambah followers. Dan konten giveaway ini followers kita akan bertambah secara cepat gitu. Nah, dari itu kalian bisa coba untuk buat konten giveaway gitu entah itu di Instagram kalian atau di channel kalian, YouTube kalian atau di Twitter. Konten giveaway ini works untuk berbagai platform. Jadi kalian bisa ada giveaway, tapi jangan dengan PNC atau syarat dan ketentuan yang ribet gitu. Kalian harus bikin sesimpel mungkin, kayak sesimpel hanya komen di jawab pertanyaan, terus jawabnya di kolom komentar gitu, dengan hashtag bla bla bla, dan tag dua teman kalian gitu. Nah, tag dua teman kalian ini sebenarnya ngaruh banget sih, karena itu akan meningkatkan reach-nya juga. Seperti itu, akan meningkatkan impresi juga. Nah, selain konten giveaway, kalian bisa coba juga konten UGC atau user generated content, atau merepost konten-konten yang berkualitas dari followers ataupun target audiens kalian. Kayak misalnya tadi contohnya supaya sama semuanya, misalnya contohnya tadi sepatu gitu. Nah, kalian bisa kayak bikin quiz ataupun challenge gitu untuk bikin dengan hashtag fotografi sepatumu gitu. Jadi orang-orang bisa ngupload OOTD atau outfit mereka, yaitu pada bagian sepatu gitu. Nah, terus habis itu kalian repost di Instagram kalian. Itu selain menghemat waktu, juga konten UGC ini dari temuannya Buffer itu ternyata bisa sampai meningkatkan 200% atau 2 kali lipat followers. Jadi kalian bisa coba giveaway dan juga UGC atau merepost konten. Kayak kita tahu misalnya akun-akun repost ini kayak Dagelan ataupun Indofitgram, itu kan akun-akun repost, akun-akun UGC. UGC ini bisa disebut juga repost ya, kayak user generated content, atau orang yang bikin kontennya kita repost gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini konten akun-akun yang punya konten UGC ini ternyata followersnya gede-gede banget. Nah, itu bisa kalian manfaatkan, kayak misalnya, ataupun misalnya contohnya kayak gini, kayak misalnya kalian punya travel agency online gitu. Misalnya kalian punya ataupun misalnya kalian bekerja di Traveloka gitu. Kalian bisa misalnya bikin konten pilar ataupun segmen konten mengenai repost orang-orang yang lagi di hotel ataupun di tempat-tempat wisata gitu. Kalian repost foto-foto yang bagus gitu. Nah, itu bisa jadi ide konten kalian UGC ini untuk meningkatkan followers growth, karena selain meningkatkan engagement, ini juga meningkatkan followers growth. Kemudian yang ketiga itu yang bisa kalian coba untuk followers growth kalian makin tinggi, itu kalian bisa adain giveaway di akun-akun KOL atau collab dan giveaway-nya di akun-akun KOL atau influencer gitu. Misalnya di Instagram gitu.
kalian invest aja, misalnya bayar Instagram tuh bayar influencer Instagram, misalnya cari yang followersnya banyak tapi dengan engagement yang rate yang tinggi. Nah, gue di sini mau ngasih tahu juga kalian bisa gunakan ini. Kalian bisa ketik igblade.com. Nah, ini tools ini bisa kalian kalian gunakan untuk mengetahui ketika kalian misalnya mau collab dengan influencer atau KOL gitu untuk giveaway di akun mereka yang syaratnya supaya untuk ikutin giveaway-nya itu adalah follow Instagram kalian gitu. Follow Instagram brand kalian. Nah, itu kalian bisa cari bisa nyari KOL atau influencer yang punya dampak yang signifikan, itu kalian lihat dari engagement rate-nya. Nah, cara ngeliat engagement rate ini kalian bisa menggunakan tools IG Blade ini. Nah, misalnya kalian mau cari siapa misalnya influencer, misalnya Nazla misalnya brand kalian fashion. Nah, si Nazla ini kan salah satu KOL atau influencer yang terkenal juga dengan fashionnya. Kita mau lihat dulu nih, Nazla ini worth it nggak sih kita gunakan sebagai influencer yang kita nanti bikin giveaway di akunnya si KOL ini, si Nazla ini, dengan dengan syarat memfollow Instagram brand kita gitu. Kita lihat kan kalau followers itu bisa dimanipulasi, bisa aja dia pakai di followers ataupun dia bisa pakai program-program yang bisa memperbanyak followers. Tapi tentunya kalau followersnya banyak tapi engagementnya dikit, itu ketahuan kan ketahuan dia beli followers gitu. Nah, kita kan tentunya nggak mau mengadakan giveaway kita atau collab dengan KOL atau influencer yang followersnya nih followers jadi-jadian, followers bot gitu. Karena kan kita pengen followers Instagram kita di follow sama orang-orang yang emang orang beneran gitu. Kalau bot kan dia nggak bisa nge-follow kita, cuma bisa nge-follow KOL aja. Nah, ini kita bisa lihat dari engagement rate. Nah, kalau kita lihat satu-satu postingannya kan agak ribet ya, nggak cepat gitu. Kayak bisa pakai IG Blade ini. Nah, IG Blade kalau kalian udah cari ini misalnya kalian scroll ke bawah, kalian lihatnya di engagement rate-nya. Nah, ini cukup bagus ya di B. Jadi usahakan kalian memilih influencer atau KOL yang untuk mengadakan giveaway kalian di akun influencer atau KOL tersebut, itu kalian pilih yang engagement rate-nya itu ada di level B sampai A+ gitu. Berarti engagement rate-nya tinggi. Nah, kalau bisa kalian pilihnya di A. Ini dari engagement rate-nya akan ketahuan influencer ini pakai followersnya beneran apa enggak gitu. Jadi kalian bisa gunakan tools IG Blade ini untuk memilih influencer atau KOL untuk kalian jadikan partner kolaborasi kalian untuk menggelar Instagram giveaway kalian, sehingga nanti dampaknya followers dari KOL ini akan memfollow akun Instagram kita itu juga. Nah, tapi perlu dilihat juga, kita nggak bisa asal-asalan memilih influencer, harus yang emang followers dia itu sesuai dengan target audiens brand kita. Seperti itu. Jadi itu bisalah dianalisa dengan misalnya kita minta data Instagram followers Instagram dia, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa gue kasih untuk kalau kalian mau meningkatkan followers growth kalian dengan cara cepat, dengan cara yang cepat, dengan
dengan waktu yang instan, itu kalian bisa gunakan tinggal serat gitu dengan giveaway di akun Instagram kalian ataupun UGC merepost konten berkualitas dari followers atau audiens kalian. Kemudian yang ketiga itu kolaborasi dengan KOL ataupun influencer dengan mengadakan giveaway di akun mereka gitu, yang syaratnya adalah misalnya jawab pertanyaan atau yang simple aja, yang supaya orang tuh nggak ribet ataupun malas duluan gitu. Kalau orang lihat kalian harus mengupload foto dengan kualitas yang sangat bagus, foto harus dengan requirement kayak pixelnya 1920 x 1080, jangan bikin persyaratan yang ribet seperti itu. Sederhana aja syaratnya, kayak misalnya jawab misalnya apa kelebihan dari apa yang kamu rasakan dari kelebihan brand kita gitu. Jawab di follow Instagram brand kita, brand apa bla bla bla. Kemudian jawab pertanyaannya, kemudian tag dua teman kalian seperti itu. Misalnya kalian mengadakan giveaway di akun Instagram KOL seperti itu. Jadi itu worth it banget kalau kalian coba, asalkan kalian bisa analisis secara tepat giveaway apa, hadiah apa yang orang cari, yang orang pengen ikutan, kemudian nyari influencer yang emang engagement mereka tinggi dan juga sesuai dengan target audiens kalian, kemudian UGC yang berkualitas juga seperti itu. Itu works banget. Kalian harus coba tiga-tiganya itu, karena itu peningkatan followers akan cepat banget. Itu cara menambah followers ataupun cara kita meningkatkan followers media sosial brand kita ataupun Instagram personal branding kita seperti itu. Nah, tadi ada satu yang nyangkut gimana kita cara nyari produk giveaway yang disukain banyak orang gitu untuk giveaway kita. Nah, ataupun di giveaway di akun influencer atau KOL. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga Google Trends. Tadi kalau kita balik lagi nih, misalnya kita balik lagi ke trends.google.com. Nah, kita mau cari tentunya supaya giveaway kita itu sukses, kita harus tahu barang apa yang disukai, barang apa yang lagi dicari orang-orang. Jadi giveaway kita nih, kita hadiahkan barang-barang yang emang dicari banyak orang. Jadi orang banyak yang ikutan, banyak yang follow Instagram kita. Karena kan untuk untuk konten giveaway ini, baik giveaway yang di akun kita ataupun akun influencer, kita harus menyertakan syarat pertamanya tuh harus follow Instagram kita. Kalau bisa malah di caps lock gitu, follow Instagram brand kita apa namanya gitu. Nah, tentunya kan kita harus tahu dulu apa barang yang dicari, apa barang paling dicari orang. Nah, itu kita bisa gunakan Google Trends ini. Nah, kita klik Google Trends. Nah, ini terus klik lagi yang garis 3, kemudian ke explore. Nah, ini worldwide-nya diganti dulu ya. Worldwide-nya diganti sama Indonesia, jangan lupa. Nah, kemudian web search-nya diganti jadi Google Shopping. Nah, ini akan Google Trends ini akan menampilkan produk-produk yang paling dicari dalam 12 bulan terakhir ini. Ini bisa kita ganti kalau kita mau tahu dalam 3 bulan terakhir, 90 hari terakhir brand apa yang paling dicari. Nah, ini bisa jadi ide produk apa yang akan kita berikan untuk giveaway yang kita selenggarakan. Nah, di sini ada Realme C11, ada smartphone, kebanyakan smartphone ya, Oppo A53. Nah, ini adalah barang-barang yang paling banyak dicari orang. Nah, kalian
apalagi yang ada tulisan breakout ini berarti ini pencariannya masuk dalam pencarian tertinggi ya. Jadi kalian bisa manfaatkan barang-barang ini yang paling banyak dicari orang untuk ide apa barang yang mau kalian giveaway-kan gitu. Jadi orang banyak yang ikutan giveaway-nya sehingga banyak juga yang follow Instagram brand kita seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan ini ya, jangan lupa ke Indonesia terus bisa setahun terus ini ya, Google Shopping seperti itu untuk kalian menganalisa ataupun research apa brand-brand yang orang apa produk-produk yang orang paling cari yang paling bikin giveaway. Tadi ada pertanyaan. Oke, ini ada dari ya dari Aulia Azizah ya. Oke, ini ada yang nanya, Kak, aku mau tanya, kan tadi udah dijelasin cara analisis untuk promosi brand di berbagai platform serta toolsnya apa aja. Kalau mau apply di posisi sosial media spesialis yang harus ada banget di portfolio apa aja. Oke, bagus ya ini pertanyaannya. Jadi portfolio apa aja sih yang harus ada di portfolio kita kalau kita mau apply di posisi sosial media. Yang penting itu portfolio kalian berhubungan dengan media sosial. Kayak gue mencantumkan portfolio gue itu sebagai content creator, itu kan relate banget sama media sosial. Terus kemudian juga achievement gue juga gue lampirkan diundang Presiden Jokowi untuk mengasih insight mengenai media sosial seperti itu. Yang penting ketika kalian punya portfolio di bidang media sosial, entah itu kalian punya gue punya satu saran yang penting banget kalian aplikasikan, bahwa untuk portfolio kalian itu jangan muluk-muluk. Misalnya kalian pesimis duluan, gue belum pernah, baru fresh graduate, baru lulus, belum pernah kerja, experience gue nggak ada dong. Terus gue cuma ngelampirin pendidikan gue. Nah, jangan seperti itu. Tentunya kita kalau kita emang punya passion di bidang media sosial gitu, kita kan misalnya kita punya brand ataupun kita punya online shop gitu, kita bikin Instagramnya untuk promosinya, terus ternyata followersnya cukup banyak, udah sampai ribuan atau puluhan ribu, itu bisa kalian taruh di portfolio. Jadi nggak harus dari lembaga yang formal kayak perusahaan-perusahaan atau lembaga yang perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar dalam perusahaan terbatas PT, itu nggak harus dari sektor yang formal, dari formal pun bisa. Kayak misalnya dari kita sebagai content creator ataupun kita punya bisnis online gitu, itu pokoknya yang ada hubungannya dengan sosial media kalian masukin aja di itu, ataupun kayak kalian seperti ini mengikuti kelas sosial media spesialis ini, masukin aja ke portfolio kalian gitu. Terus kemudian kalian bisa inisiatif, kayak misalnya ngajak gua collab ataupun ngajak kenalan, kalian misalnya kenal influencer, misalnya collab bikin suatu project gitu, itu bisa kalian masukkan dalam portfolio kalian. Misalnya kalian bikin project, bikin event webinar online gitu dengan influencer Instagram, itu kalian bisa masukin portfolio kalian. Jadi kreatif kalian aja, kalian di sini harus punya jiwa creative thinking untuk bikin portfolio kalian tuh jadi menarik di mata HRD dan juga user yang akan menginterview kalian gitu. Jadi banyakin portfolio kalian, banyakin collab, banyakin project gitu di media sosial. Seperti itu, Aulia. Oke, mungkin kita udah mau nyampe di sesi akhir. Gue agak cepat satu materi terakhir ini.
ada YouTube Analytics dan Facebook Insight. Ini kita bisa ngecek traffic-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke Facebook Insight. Nah, ini ada namanya Facebook Creator Studio. Kalian bisa klik business.facebook.com/creator studio. Nanti akan masuk ke bagian ini. Jadi ini untuk menganalisis Instagram. Jadi kalau kalian udah punya akun bisnis atau akun kreator di Instagram, itu otomatis kan kalian harus punya page, Facebook page. Nah, ini kalian bisa gunakan Facebook page ini untuk analisis page kalian ataupun Instagram kalian. Misalnya kalau di Facebook nih, misalnya kita mau lihat performance dari page Abracadabra. Nah, ini tinggal kita lihat, tinggal ke bagian insight. Nah, di sini ada insight-nya. Nah, seperti itu untuk Facebook Insight. Nah, kalau mau ngeliat Instagram gimana? Ini ada di atasnya ada icon Facebook. Nah, ini tinggal kita klik account Instagram. Nah, ini kita bisa lihat juga insight-nya dari sini. Tinggal pilih dulu Instagram mana, misalnya Instagram, tinggal kita pilih, terus masuk ke insight. Seperti itu. Nah, di sini juga fitur-fiturnya juga banyak ya, bisa jadwalin postingan IG feed kalian kan. Ini bisa jadwalin. Jadi kalau kalian mau supaya nggak takut kelewatan ngupload IG feed, bisa di sini. Seperti itu. Seperti itu. Nah, tinggal misalnya upload kontennya. Nah, ini tinggal kalau kalian mau schedule, tinggal di sini nih schedule. Di samping publish ada tanda tangan, tinggal schedule. Nah, ini bisa nanti akan terposting sendiri kan. Misalnya di besok nih kalian mau posting jam 10.43, tinggal schedule udah. Nanti kalian nggak perlu tinggal tiduran aja udah langsung ke posting secara otomatis gitu. Jadi kalau kalian misalnya sibuk ataupun ada meeting ataupun takut kelupaan, kalian bisa memanfaatkan fitur yang selain dari tadi insight ini tadi. Nah, kalian bisa lihat fitur insight di sini. Terus kemudian untuk YouTube Analytics kalian bisa lihat di sini. Ke YouTube studio.youtube.com, dia akan masuk ke sini. Nah, ini nanti ada dashboard. Nah, ini ada analytics. Tinggal ke analytics. Nah, ini kalau YouTube ini lengkap banget. Kalau Facebook tadi, Instagram kalau Instagram tuh agak ini ya, datanya terbatas banget. Kalau Facebook ini banyak, bisa pilih rentang waktunya nih, dari sepanjang waktu nih, dari kalian di channel juga bisa lihat datanya seperti apa. Seperti itu. Oke, mungkin itu materi yang bisa gue sampaikan di 15 menit terakhir ini.